Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas saham-saham yang sedang diakum atau dibeli oleh BlackRock ya. Dan saya akan membahas 3 saham aja. Saham apakah itu? Kita cek di sini. Ada BRPT, ada Cuan, dan ada Bumi ya. Dan kita akan membahas ketiga saham ini antara Bumi, BRPT dan Cuan. Pertama-tama saya bahas dulu BRPT. Nah, BlackRock membeli BRPT sebesar 8 juta ya, 8 juta lembar saham. Jika dalam lot dibagi 100 berarti 87.000 lot ya pada minggu kemarin atau dari tanggal 6 sampai tanggal 14 Februari. Dan jika kita lihat dari awal tahun, BlackRock ini akumulasi BRPT besar banget loh. Lihat ini, angkanya naik terus, naik, dan naiknya signifikan banget. Yang awalnya BlackRock punya 6,9 atau 690 juta lembar saham, menjadi memiliki 744 juta lembar saham. Berarti kalau dikira-kira ada 50 juta ya, ada kenaikan 50 juta lembar saham. Jika dalam lot, berarti kita konversi aja bagi 100, sekitar 500.000 lot ya. Dalam 2 bulan, seperti itu. Jika kita lihat dari awal tahun sampai sekarang, siapa sih yang akumulasi BRPT di sisi foreign? Nah, ternyata ada AK ya. AK membeli 1,2 juta. Sedangkan BlackRock memberi 500.000 lebih ya. 500.000 lebih dan 600.000 kurang. Seperti itu. Dan sepertinya AK ini dipakai oleh BlackRock di saham BRPT karena BlackRock itu pembeliannya besar banget dan hanya AK yang besar di sini yang memiliki pembelian sebesar 1,2 juta. Dan kemungkinan banyak fund manager lain selain BlackRock yang menggunakan broker AK sehingga pembelian AK mencapai 1,2 juta lot ya. Dan ini termasuk BlackRock setengahnya ya, hampir setengahnya didominasi oleh BlackRock. Jadi BlackRock menggunakan broker AK di saham BRPT seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui broker atau sekuritas yang dipakai oleh BlackRock yaitu AK, kita cek lagi nih, apakah AK ini dipakai oleh BlackRock doang atau fund lain atau siapa lagi gitu. Kita cek aja di sini. Langsung cek XBRPT. Tunggu sebentar ya, sedang loading. Kita cek dari bulan Januari sampai bulan Februari. Dari bulan Januari itu siapa sih AK itu? Oh iya ya, buat yang belum tahu, IS adalah asuransi, CP adalah korporat, PF dana pensiun, IB bank, ID individu kayak retail seperti kita ya. MF reksadana, MF itu mutual fund atau reksadana seperti BlackRock, seperti Bahana dan lain sebagainya ya. SC adalah sekuritas. Jadi misalnya jika si AK ini membeli saham maka dia akan termasuk kategori SC ya dalam data ini. Dan FD itu foundation seperti yayasan dan lain-lain. OT itu others ya seperti SVF, SVF itu seperti Danantara dan lain sebagainya seperti itu. Langsung saja kita cek. Dan data ini update 1 bulan sekali dan terakhir update pada tanggal 30 Januari. Jadi kita harus menghilangkan bulan Februari untuk melihat ya. Nah, dan pada bulan Januari full AK ini membeli 1,3 juta. Dan tetap saja setengahnya oleh BlackRock ya. Kita cek selain BlackRock siapa lagi yang membeli ya. Kita cek. Kita langsung ke foreign di sini ya. Foreign IS. Foreign IS turun, foreign korporat naik dikit. Foreign dana pensiun turun, foreign IB turun, foreign retail turun, dan di sini ada kenaikan cukup signifikan dari foreign MF ya. Tentu saja ini termasuk BlackRock. Nah, kan di sini semuanya pada stagnan dan pada turun ya. Berarti yang menggunakan broker AK di BRPT itu semuanya ada reksadana ya. Reksadana seperti BlackRock dan lain sebagainya ya. Reksadana asingnya. Kita cek yang lokalnya. Nah, ini U siapa? XL-nya siapa nih? Apakah XL-nya retail atau bukan?
Kita cek di sini. XL-nya siapa yang serok BRPT pada bulan Januari? Di sini ada asuransi jual saham BRPT signifikan banget penurunannya ini. Dan di sini ada korporat yang membeli saham BRPT lumayan besar ya. Besar banget. Dan dana pensiun gak ada perubahan, bank gak ada bank yang beli, BRI nggak beli saham BRPT, BCA nggak beli saham BRPT, di kosong ya. Lokal, ternyata ada kenaikan signifikan dari lokal ya, data dari retail. Mutual fund, MF reksadana lokal ini banyak buang banget saham BRPT, mungkin kurang cocok dengan investasi mereka atau gimana saya nggak tahu. Dan di sini SC Sekuritas membeli lumayan banyak ya membelinya. Jadi kita bisa simpulkan di sini XL adalah retail. Jadi retail beli saham BRPT dan UMG ini kemungkinan si ini nih. Mana yang cukup dalam? Nah, U ini biasanya digunakan oleh asuransi ya. Jadi kemungkinan tinggi ini asuransi yang sedang jualan. Seperti itu. Dan OD ini kemungkinan adalah korporat. Karena korporat kenaikannya signifikan dan di bawahnya ada OD. Jadi korporat itu menggunakan XL dan OD, antara XL dan OD. Jadi dua sekuritas gitu. MG juga bisa termasuk asuransi atau ini nih, atau reksadana seperti itu. Kalau lokal SC yang beli sepertinya antara XA ya. XA itu siapa sih? NH Korindo ya yang membelinya. Nah, ingat-ingat AK yang beli di BRPT itu bandarnya adalah bandar reksadana ya. Reksadana saham, reksadana asing, bukan bandar perseorangan, seperti itu. Dan jika kita lihat pada chartnya ini, pada chart BRPT, ini chartnya ini masih agak nanggung ya, soalnya double bottom juga nanggung banget nih. Nah, saham BRPT bakal naik kencang kalau ini ketembus nih. Kalau area 2290 ketembus, maksudnya bukan ketembus bikin shadow kayak gini ya, tapi bikin candlenya, bodinya gitu, bikin body di sini. Kalau close bodinya di atas angka 2290, BRPT bisa naik ke sini, tutup gap dulu ya, tutup gap di 2530. Ini lumayan banget loh kalau tutup gap. Misalnya beli di sini, kalau breakout di sini, lumayan 8% loh tutup gapnya, lumayan banget. Dan BRPT jangan sampai jebol ini nih, yang warna pink ya, MA warna pink atau MA 400, jangan sampai jebol area sini, area 1730. Jika ini jebol maka BRPT bisa makin bawah ya, bisa ke area ini nih, ke area 1310. Tapi saya yakin BRPT bisa breakout ke atas. Mungkin chance-nya sekitar 70% ya bisa breakout seperti itu. Tapi saya nunggu konfirmasi dulu sebelum masuk. Nah, kita bahas saham selanjutnya ya. Selanjutnya itu apa sih? Bentar. Selanjutnya saham apa ya tadi? Ini rame yang request ya. Jadi rame yang request. Nah, cuan. Selanjutnya saham cuan. Nah, cuan di sini BlackRock pada minggu kemarin tanggal 6 sampai tanggal 13 membeli 7,950 juta. Kalau kita ke dalam lot, kita buletin jadi 8 gitu ya. Kalau dalam lot berarti sekitar 80.000 ya, 80.000 lembar, 80.000 lot. Tapi tetap ada kenaikan tinggi nih dari awal tahun ke bulan Februari ya, ada kenaikan tinggi. BlackRock membeli saham cuan besar-besaran dari 640 juta ke 691 juta. Jika kita hitung, BlackRock ini membeli sekitar 50-an ya, hampir sama seperti saham BRPT induknya ya. Berarti 500.000 lot ya. Kita cek BlackRock di saham cuan pakai broker apa sih? Pakai sekuritas apa sih? Kita cek dulu sampai bulan Februari ya, biar tahu dulu. Februari tanggal 13. Sip. Lalu kita udah ke foreign ya. Nah, di sini berbeda banget nih. Di cuan BlackRock ini menggunakan BK ya, broker BK. Tapi kenapa ini buy lotnya cuma 257.000? Dikarenakan kan dalam satu sekuritas itu banyak kliennya. Jadi klien tuh bisa jual beli gitu. Bisa jual beli antar broker itu sendiri, antar sekuritas itu sendiri, dikarenakan berbeda klien seperti itu. Jika kita matikan seperti ini, tampaknya BlackRock menggunakan broker AK ya, antara AK dan BK. Nah, jika
terjadi ketimpangan seperti ini, atau misalnya BlackRock menggunakan broker AK, lalu dari fund lain ada jualan, jadi di broker summary ini tidak jelas banget ya, bisa terjadi seperti itu. Seperti contoh di cuan ini nih, jadi nggak jelas, jadi kita nggak tahu BlackRock menggunakan BK atau AK gitu. Untuk cara mengetahuinya kita cek langsung di sini, nah kita cek aja biar langsung tahu gitu. Soalnya di sini banyak, jadi apa namanya, jadi nggak jelas gitu. Kita cek di sini, kita cek sebentar dari foreign MF. Di sini foreign MF ada kenaikan signifikan, dan siapa yang jualan di sini? Yang jualan agak signifikan ini IBA Bank ya, bank jualan, dana pensiun jualan cukup signifikan banget ini. Oh, ternyata sedang terjadi penjualan oleh pihak-pihak lain di saham cuan ya. Jadi pihak lain tuh jual, BlackRock nampung, dan para pihak lainnya juga menggunakan broker yang sama seperti BlackRock ya. Jadi di cuan BlackRock tidak jelas. Tapi jika dimatikan, ini AK dan AK besar banget ya. Kemungkinan BlackRock menggunakan AK atau BK. Pokoknya pantau aja broker atau sekuritas AK dan BK ya, untuk mengetahui apakah BlackRock masih akum atau tidak. Nah, sekarang kita pada ini dulu. Oke, pada bulan Januari pas. Di sini ada BK yang beli ya, dan BK ini reksadana, dan ada pihak lain yang menggunakan broker yang sama, jadi kurang jelas di saham cuan untuk broker homologinya ya. Karena ada pihak lain yang menggunakan broker yang sama, jadi kurang jelas seperti itu. Jika kita lihat dari domestik, yang beli siapa sih? Yang beli besar XL. Kita cek apakah CP, bentar, ID. Oh, ternyata ada penurunan ya. Dan ada korporat atau PT yang menggunakan yang menggunakan sekuritas Stockbit ya, atau XL, dikarenakan korporat ini melonjak sangat tinggi sekali seperti itu ya. Dan lokal retail turun atau menjual saham cuan ini ya. Dan komposisi retail di domestik besar banget, jadi di domestik saham cuan dikuasai oleh retail, soalnya kepemilikan retail banyak banget. Retail ini individu yang bukan seorang institusi atau perusahaan gitu. Dan mungkin nomini-nomini dari PP termasuk ke ide juga, jadi kepemilikannya besar banget seperti itu ya. Di BRP juga sama kan, lokal ID-nya besar banget, dominasi banget, dan kemungkinan itu adalah nomini ya. Jadi nomini kan termasuknya ke retail karena mereka bukan sebuah badan usaha gitu, jadi nggak masuk ke berbagai kategori dan masuknya ke ID. Jadi kalau lokal ID-nya banyak banget ini bukan masalah ya di saham seperti cuan ini. Pokoknya saham yang market cap-nya besar, jika lokal ID-nya besar, kemungkinan banyak nomini di saham tersebut, seperti itu. Nah, ini kan cuan ini kurang jelas, jadi saya kurang merekomendasikan saham ini, tapi BRPT bagus banget. Menurut saya seperti itu. Kita lanjut ke bumi ya. Lanjut ke bumi. Ini XL-nya 1 triliun ya, besar banget. Kita ke ini dulu. Mana? Tanggal 13 ya. Sip. Kita ke foreign biar lebih jelas. Oke. Lalu kita ke sini. Jadi kita ke atas dulu, atas. Banyak yang request ya, jadi saya agak sulit, terus ke atas dulu. Nah, ketemu. Ini bumi ya, bumi. BlackRock membeli bumi sebesar 4 juta. Jika dalam lot, kita bagi aja, kita bulatin aja di 5 juta ya. Jadi BlackRock ini membeli saham bumi sebesar 50 ribuan ya, 50 ribu lot pada tanggal 13 sampai tanggal 6 Februari ya. Dari tanggal 6 sampai tanggal 13, sorry guys. Nah, di sini BlackRock ini scalping saham bumi karena pada awal tahun mereka ini mulai beli dan tiba-tiba pada akhir bulan Januari mereka jual,
Dan ini penjualannya pas penurunan saham Bumi ya, dari harga 400 sekian turun ke 200-an ya. Cukup signifikan sekali. Dan di sini juga BlackRock terus jual pas harga saham Bumi nyungsep, BlackRock tetap jual. Dan pada minggu kemarin BlackRock kembali akumulasi saham Bumi. Mungkin saham Bumi sudah deep banget menurut mereka ya. Nah, retail-retail yang cut loss ini berarti jualnya ke BlackRock. BlackRock nampung, retail cut loss, BlackRock nampung, seperti itu. Dan nampungnya barang yang sangat murah. Nah, karena di sini ada pembelian, dan jika kita hitung dari awal tahun ini ada 21750, berarti 21750 ada 2 miliar ya, 21. Oh, dikit banget ya BlackRock belinya. Karena ada penjualan, jadi pembelian BlackRock dikit banget. Jika kita lihat BlackRock di sini menggunakan broker AK. Terlihat banget ya. AK, oh bukan, BK ya. BlackRock menggunakan broker BK di sini. Kenapa bukan AK? Karena AK jumlahnya besar banget ini. Besar banget. Nah, Yu ini nggak perlu dibahas, kalian juga tahu Yu siapa. Yu adalah Cheng Dong ya. Si Cheng Dong yang hobi jualan. Dia ingin keluar dari saham Bumi ini. Nah, kita kesini dulu, kita lihat. Ini si AK, BK ini siapa sih? Kita langsung ke X Bumi. Sebentar. X Bumi. Oke. X Bumi value. Kita ke foreign dulu ya. Pertama kita ke foreign. OTE. Ini kan China ini termasuk fund besar ya. Nah, dan masuknya ke OT nih. Kategori OT. Cheng Dong memiliki sekitar 2,5% lagi saham Bumi ya. Dan di sini ordersnya bukan Cheng Dong doang ya. Jadi jumlahnya 5,21%. Seperti itu. Dan ada sekuritas juga yang beli. Misalnya si AK beli kan masuknya ke SC ini nambahnya. Seperti itu ya. Dan lumayan signifikan. Dan di sini MF reksadana belinya dikit. Lokal retail asing jual. Ada investment bank yang beli ya. Dan ada dana pensiun yang beli dan ada korporat yang beli. Berarti kenaikan AK itu bukan dari BlackRock ya. Memang bukan dari BlackRock dikarenakan ini reksadana, foreign reksadana ini pembelian dikit banget ya, dan kemungkinan hanya dari BlackRock doang. Dan exchange besar ini adalah, nah jadi si AK ini, UBS ini, UBS sekuritas, mungkin UBS Swiss atau UBS negara manapun, mereka beli pakai broker AK juga. Jadi termasuk ke sekuritas gitu. Jadi sekuritasnya beli. Jadi si UBS ini membeli saham Bumi gitu. Makanya transaksinya besar banget karena dia sendiri yang membeli saham Bumi. Ini wajib dipantau AK nih, karena AK membeli saham Bumi ya. Perusahaan sekuritas UBS Indonesia ini membeli saham Bumi seperti itu. Mungkin bukan dari Indonesia, dari asingnya gitu. Dari broker asing, UBS asing, bukan UBS Indonesia. Sorry. Kan UBS ini memiliki berbagai macam broker, ada di Indonesia, salah satunya AK, ada di Hong Kong, ada di China, ada di Korea, di Arab, dan lain sebagainya. Banyak cabangnya ya. Saya nggak tahu nih cabang mana yang membeli saham Bumi. Karena SC-nya besar banget, dan kebetulan AK yang membeli besar banget, kemungkinan sekuritas ya. Atau broker, seperti itu. Dan di sini IB dan dana pensiun ya. IB kemungkinan memakai BK. Dana pensiun misalnya memakai apa ya? TP biasanya kalau dana pensiun. BB ini biasanya ini. Reksadana. Dan digunakan oleh Konglo biasanya ya. BB. Jadi Konglo ini menitipkan uang ke MI dan MI beli sahamnya gitu. Seperti itu. Jadi reksadana kan di asing ya, di luar negeri, di LN gitu. Jadi si Konglo ini nitipin duit ke mereka dan mereka beli sahamnya dan terdaftar di broker saham sebagai asing ya, memakai broker BB, biasanya seperti itu. Dan di sini ada kenaikan dikit juga dari mutual fund. Kemungkinan mereka juga membeli saham Bumi ya. Konglonya masih rajin ya, masih rajin membeli saham Bumi. Meski hanya 30 miliar, tapi lumayan ya buat nyerap barang Cheng Dong. Jika domestik ini XL-nya besar banget nih. Dan ada OK Sekuritas yang menjual.
kalau kita lihat di sini, asuransi gede banget nih, asuransi gede banget jualannya, korporat gede banget jualannya, dana pensiun gede banget jualannya, IB nggak ada bank. Nah di sini lokal beli 1 triliun dan yang belinya itu adalah retail yang nampung. Kan saya pernah bilang di video-video sebelumnya, cara menaikkan saham Bumi adalah MG membeli besar-besaran saham Bumi, lalu ketika harga saham di atas kan banyak retail yang FOMO. Nah MG pelan-pelan jual ke retail, sehingga kepemilikan retail menjadi besar karena saham dari Chengdong dibagiin ke retail lainnya oleh MG, seperti itu. Dan di sini ada MF, besar banget MF, dan kemungkinan OK sekuritas ini digunakan oleh mutual fund ya, atau reksadana milik sebuah konglo, seperti itu ya. Jadi konglo ini membuat manajer investasi, dan manajer investasinya menggunakan OK sekuritas, seperti itu. Dan ini lumayan buruk juga ya, karena konglonya keluar. Nah kita cek lagi, kan di sini ada SS. SS siapa nih? SS ini kemungkinan yang belinya ini siapa ya? Yang agak besar. Oh ternyata nggak ada guys, nggak ada. Kemungkinan SS bisa juga. Jadi ada gini nih. Kenapa nggak tercatat di sini? Karena misalnya si asuransi A menggunakan broker A, misalnya asuransi B menggunakan broker B gitu. Jika si asuransi A jual besar, si asuransi B beli tapi dikit, maka akan ada penurunan di lokal IS ini ya, di lokal asuransi ini, seperti itu guys. Jadi SS yang nggak tahu, tapi OK, PD dan AK lokal kemungkinan adalah asuransi. Korporat sudah pasti memakai broker PD, seperti itu. Biasanya menggunakan broker PD. Dana pensiun menggunakan broker yang PD juga, bisa dana pensiun. Kalau AK ini bisa digunakan oleh mutual fund, dan mutual fund jual besar di sini, jual besar-besarannya, seperti itu. Dan saham Bumi, kalau teknikalnya saya masih bullish untuk Bumi. Di video kemarin saya menargetkan saham Bumi di sini nih, di harga 328. Waktu itu harga Bumi kalau nggak salah di video sebelumnya masih di sini nih, masih di 242, dan sekarang sudah di sini, berarti naik 21% ya. Congratulations buat yang udah cuan 21% dari rekomendasi saya di video-video sebelumnya. Dan saham Bumi ini masih bisa naik ke sini. Nah, ke 328 seperti itu. Jangan sampai ini jebol ya. Saya garisin dulu. Pokoknya ini jangan sampai jebol. 268 jangan sampai jebol. Kalau jebol bisa kembali ke harga sini, ke angka 214. Dan penurunannya cukup besar banget. Jika kalian beli misalnya di sini, beli di pucuk, kemudian harga ambles ke bawah, sakit banget, minus 28%. Jadi jangan FOMO dan harus sabar, seperti itu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.